Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Casualties of War. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan perjuangan seorang prajurit Amerika yang menegakkan kebenaran dari kejahatan perang yang dilakukan oleh rekan-rekan setimnya terhadap seorang gadis Vietnam yang mereka culik dari desanya dalam Perang Vietnam. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Di dalam kereta, seorang pria bernama Erikson terbangun dari tidurnya dan melihat seorang wanita Vietnam di depannya. Kemudian Erikson teringat dengan masa lalunya saat dia di medan perang. Di pedalaman hutan Vietnam saat itu Erikson bersama timnya sedang melakukan pengintaian terhadap gerilyawan Vietcong yang dianggap pemberontak oleh pihak Amerika. Tidak lama kemudian, salah satu prajurit menembakkan senjatanya karena melihat Vietcong dari arah bukit. Karena tembakan itu, keberadaan mereka diketahui oleh Vietcong. Tim Erikson langsung dihujani dengan serangan mortir. Ketika berlari menghindari serangan musuh, Erikson terperosok ke dalam lubang. Dan ternyata, di dalam tanah ada terowongan persembunyian Vietcong. Salah satu Vietcong yang ada di dalam terowongan melihat Erikson yang terjebak dan berniat akan menikamnya. Beruntung Sersan Mesev, pemimpin tim Erikson, datang dan langsung menarik Erikson dari lubang. Keesokan harinya, tim Erikson keluar dari hutan dan memasuki sebuah desa. Di desa itu, mereka mencoba bertanya dengan warga desa di mana lokasi persembunyian Vietcong. Tapi warga desa tidak mengerti apa yang mereka katakan. Setelah itu, tim Erikson beristirahat di dekat persawahan. Ketika sedang berbincang santai, tiba-tiba mereka diserang oleh gerilyawan Vietcong. Salah satu prajurit Amerika bernama Brownie tertembak saat itu. Setelah penyerangan itu, Brownie dijemput oleh tim medis dan dibawa kembali ke base camp. Sersan Mesev merasa sangat terpukul melihat anak buahnya tertembak. Beberapa waktu kemudian, tim Erikson ditarik kembali ke base camp. Baru saja sampai di camp, mereka mendapat kabar kalau Brownie sudah meninggal dunia. Malam harinya, Sersan Mesev mengenalkan prajurit baru yang akan menggantikan Brownie kepada anak buahnya. Prajurit itu bernama Diaz. Keesokan harinya, tim Erikson ditugaskan mengintai sebuah desa yang diduga menjadi markas persembunyian gerilyawan Vietcong. Sersan Mesev berencana membawa timnya berangkat lebih awal karena mereka akan singgah lebih dulu ke desa yang lain dan menculik salah satu gadis desa untuk menjadi budak hawa nafsu mereka. The destination is Hill 209 in the Tracuke River Valley. We're out of here in the morning at 0500. Because what we're gonna do is requisition ourselves a girl. Pagi dini hari, Sersan Mesev dan anak buahnya sudah sampai di desa yang mereka tuju dan menculik satu gadis desa. Tapi Erikson merasa kalau tindakan rekan-rekannya sudah melewati batas dan termasuk kejahatan perang. Tapi sebagai bawahan, Erikson tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua si gadis desa hanya bisa menangis dan memohon agar anaknya dilepaskan. Warga desa yang melihat juga tidak berani melawan tentara Amerika. Tim Erikson kembali melanjutkan perjalanan ke desa tempat mereka ditugaskan. Setelah berjalan cukup lama, tim Erikson memutuskan untuk beristirahat sejenak. Erikson memberanikan diri untuk mengatakan ke Sersan Mesev kalau apa yang mereka lakukan sudah melewati batas. Karena menculik warga sipil yang tidak bersalah sudah menyalahi aturan. Seharusnya mereka melindungi warga sipil dan bukan sebaliknya. Mendengar itu, Sersan Mesev marah dan mengatakan kalau gadis Vietnam itu juga bagian dari Vietcong. I'm telling you, Erickson,
This ain't a VC. Actually, he ain't no VC. What are you talking about? He's talking about she's a VC. Setelah itu, tim Erikson melanjutkan perjalanan. Tanpa perikemanusiaan, mereka menyuruh gadis Vietnam itu membawa barang-barang mereka yang berat. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk tua. Sersan Mesev mengajak dua anggotanya berkeliling untuk melihat situasi. Sementara Diaz dan Erikson ditugaskan untuk mengawasi si gadis Vietnam. Diaz berkata ke Erikson kalau dia tidak ingin memperkosa gadis itu dan meminta Erikson untuk membantunya jika Sersan memintanya memperkosa gadis itu. Mereka berdua pun berjanji akan saling membantu dan melindungi satu sama lain. I ain't gonna rape nobody. You gotta back me too, okay? Got it. Erikson memberanikan diri mendekati gadis itu. Gadis itu langsung menangis ketakutan. Erikson pun berkata kalau dia tidak akan menyakitinya dan hanya ingin mengobati lukanya. Okay. Okay. Oh, shh. I'm not gonna hurt you. Okay. Stay still. Okay. Tidak lama kemudian, Sersan Mesev kembali ke gubuk dan langsung mengikat gadis itu. Emosi Erikson tersulut ketika melihat Sersan Mesev mencium gadis itu. Sersan Mesev pun berkata kalau Erikson hanya tinggal menunggu giliran saja untuk menikmati gadis itu. Tapi Erikson menolak dan mengatakan kalau dia tidak akan memperkosa gadis itu. Karena Erikson dianggap sudah berani menolak perintahnya, Sersan Mesev langsung marah dan berkata kalau Erikson sama dengan ragil, yaitu seorang homo. Diaz yang sebelumnya berjanji akan membantu Erikson malah berpihak ke Sersan Mesev karena takut dengan atasannya. Setelah itu, Sersan Mesev memperkosa gadis itu di hadapan Erikson. Erikson yang tidak bisa berbuat apa-apa lebih memilih pergi menjauh. Wish we had some beers, man, you know? I'd really like an ice cold beer, man, you know? Hingga malam hari, Sersan Mesev dan prajurit lainnya bergantian memperkosa gadis itu. Diaz juga ikut bersama mereka. Sementara Erikson hanya bisa terdiam dan bersedih karena tidak bisa membantu gadis itu. Keesokan harinya, dari perbukitan, mereka melihat beberapa Vietcong muncul di area dekat sungai. Sersan Mesev memerintahkan Hatcher dan Erikson kembali ke gubuk untuk mengambil pasokan amunisi. Sementara Diaz diperintahkan menghubungi markas untuk meminta bantuan serangan udara. Diaz, give me Big Brother. I want to prearrange Buku support. Big Brother 02. Big Brother 02. This is Silent Twin 02. Over. Actually, you and Erickson get back to the hooch. Ketika Erikson dan Hatcher sampai di gubuk, Clark yang sebelumnya ditugaskan menjaga si gadis Vietnam meminta Erikson untuk menggantikannya. Setelah Clark dan Hatcher pergi, Erikson mendekati gadis itu dan melepaskan ikatan tangannya. Setelah itu, gadis itu berbicara kepada Erikson. Tapi Erikson tidak mengerti apa yang dikatakan gadis itu. Dari tatapannya, Erikson menyadari kalau gadis itu ingin kembali pulang ke desanya. Karena kasihan, Erikson memberikannya makanan dan minuman. I don't understand. Take it easy. It's okay, good. Clark yang baru saja menemui Sersan Mesev diperintahkan untuk kembali menjemput Erikson dan gadis Vietnam itu. Sementara di gubuk, Erikson berhasil meyakinkan gadis Vietnam itu untuk ikut bersamanya. Tapi ketika beranjak pergi, Clark sempat memergoki mereka. Kemudian Clark menyuruh Erikson membawa gadis itu ke perbukitan. Sesampainya di bukit, gadis itu terus saja batuk karena dalam kondisi sakit. Sersan Mesev menyuruh Erikson membunuh gadis itu agar posisi mereka tidak diketahui oleh musuh. Tapi Erikson menolak perintah tersebut. Tidak diduga, bantuan udara mereka datang lebih awal. Sontak Sersan Mesev pun panik karena takut aksi penculikannya akan ketahuan oleh para atasan. Sersan Mesev akhirnya menyuruh Diaz untuk membunuh gadis itu.
Ketika Diaz akan menikam gadis itu dengan pisau, Erikson menembakkan senjatanya ke udara dan membuat posisi mereka diketahui oleh musuh. Baku tembak pun tidak terhindarkan lagi. Ketika Erikson sedang baku tembak, Clark membawa gadis itu pergi bersamanya. Tanpa sepengetahuan Erikson, Clark menikam gadis itu dengan pisau. Setelah menikam gadis itu, Clark kembali ikut bertempur. Tapi meski sudah terluka parah, gadis itu masih sanggup berdiri dan berjalan di tengah pertempuran. Melihat gadis itu masih hidup, Sersan Mesev langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembaknya. Erikson berusaha mendekati gadis itu, tapi Sersan Mesev langsung memukul Erikson dengan senjatanya. Rekan-rekan Erikson pun dengan terpaksa menembak gadis itu. Bantuan udara yang sudah tiba langsung menyerang area yang diduga menjadi markas persembunyian gerilyawan Viet Cong. Sementara Erikson hanya bisa terdiam melihat gadis Vietnam itu tewas di tangan rekan-rekannya. Tidak berselang lama, Erikson pun kemudian pingsan. Beberapa waktu kemudian, Erikson terbangun di rumah sakit base camp. Erikson kemudian pergi menemui temannya di tim lain dan mengatakan semua yang sudah diperbuat oleh sersannya dan rekan-rekan timnya. Tapi tiba-tiba Clark menghampiri Erikson dan mengancam agar Erikson tidak menceritakan semua yang mereka lakukan di lapangan. Erikson hanya diam dan tidak melawan. Setelah Clark pergi, teman Erikson mengusulkan untuk melaporkan kasus itu ke Letnan Reilly. Yeah, you should tell Riley first. You see him, man? That was freaky, man. That was very freaky. Ketika Erikson melaporkan kasus itu ke Letnan Reilly malah mengatakan kalau kasus itu adalah hal yang biasa terjadi di dunia militer. Letnan Reilly meminta Erikson untuk melupakan kasus tersebut. Letnan Reilly memutuskan akan membubarkan tim Erikson dan menugaskan Erikson ke tim yang baru. Setelah itu, Erikson kembali menemui temannya. Erikson bertekad akan terus mengangkat kasus itu dan akan melaporkannya langsung ke Kapten Hill. Kemudian Erikson menemui Kapten Hill dan melaporkan kasus tersebut. Tapi ternyata respon Kapten Hill tidak jauh berbeda dengan Letnan Reilly. Kapten Hill mengatakan jika insiden itu terungkap justru akan menyebabkan masalah internasional yang besar dan membuat malu militer Amerika. I'd like to get out of this particular company, yes, sir. Nobody's trying to keep you from doing a goddamn thing. I'll get you out of the bush, out of the infantry, any fucking place you want to go, you name it. My function here is just to tell you how something like this is going to come down. Yes, sir. Malam harinya, ketika Erikson sedang menghidupkan rokoknya di sebuah ruangan, seseorang menyelipkan granat ke dalam ruangan tersebut. Tidak berselang lama, Erikson mendengar kalau Hatcher memanggil nama Clark sebelum menjauh dari tempat itu. Dan tidak lama kemudian, Erikson melihat ada granat di dekatnya. Untungnya, Erikson masih selamat dari ledakan granat tersebut. Erikson menyadari kalau ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Erikson membawa sebuah kop dan langsung mendatangi Clark yang sedang berkumpul dengan rekan-rekannya. You sick son of a bitch. What happened? I told them, and they don't care. Nobody cares, Mesev. Setelah itu, Erikson minum seorang diri di sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian, seorang prajurit yang juga seorang pendeta menghampiri Erikson. Prajurit itu meminta Erikson menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya. Erikson pun mulai menceritakan kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Keesokan harinya, prajurit itu mengangkat kasus tersebut dan mendatangkan tim penyidik ke TKP. Beberapa waktu kemudian, semua prajurit yang terlibat kasus itu diadili. Hingga akhirnya pengadilan militer menjatuhi hukuman yang berat. Diaz terbukti bersalah dan diberi hukuman kerja paksa selama 8 tahun. Hatcher dijatuhi hukuman kerja paksa selama 15 tahun. Clark dihukum kerja paksa seumur hidup karena sudah melakukan pembunuhan berencana. Sementara Sersan Mesev dihukum kerja paksa selama 10 tahun.
All sentences will begin immediately at the United States Disciplinary Barracks, Fort Leavenworth, Kansas. Cerita kembali ketika Erikson berada di kereta dan menatap wanita yang ada di depannya. Ketika kereta berhenti, wanita itu turun dan tidak sengaja meninggalkan syalnya. Erikson kemudian memanggil wanita itu dengan nama si gadis Vietnam dan memberikan syalnya yang tertinggal. Kemudian wanita itu bertanya apakah dia mengingatkan Erikson pada seseorang. Yeah. Chào ông. Casualties of War diangkat dari peristiwa nyata yang disebut Incident on Hill 192. Film ini mematok hal paling krusial dan penting dalam sebuah peperangan dan kemanusiaan. Satu pihak yang tertindas selalu menjadi korban kekejaman dan kebiadaban. Semoga film ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.